Ya, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Nah, kita beres tentang munada. Kita akan masuk ke beberapa mansubat terakhir, dimulai dari maf'ul ya jeli, kemudian nanti ada maf'ul ma'ah. Lewat. Nah, silakan ada yang ingin membaca matanya. Nah, Ustaz, Nah, tafadhal. qala al-mu'allif rahimahullah babul maf'ulu li ajli babul maf'uli li ajlihi wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li nahwu qawlika qama zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Nah, barakallahu fikum. Tsumma qala rahimahullah, babul maf'uli li ajalihi. Bab tentang maf'ul li ajlihi. Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Yaitu adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Nahwu qaulika, contohnya qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri karena menghormati Amr, memuliakan Amr, untuk memuliakan Amr. Wa qasadtuka batigha ma'rufika, dan aku datang kepadamu mengharapkan kebaikanmu. Maf'ul ajli adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Contoh, qama Zaidun ijlalan lillahi. Zaid berdiri karena memuliakan Allah, misalnya. Maka ijlalan di sini adalah maf'ul ajli. Sebab terjadinya qiyam, sebab terjadinya kenapa ya berdiri? Karena dia memuliakan Allah. Qasadtuka batigha'a ma'rufika, aku datang kepadamu mengharapkan karena mengharapkan kebaikanmu. Maka ibtigha'a ini karena mengharapkan, berharap ini adalah maf'ul ya jeli dari kedatanganmu, kedatanganku kepadamu. Nah, ciri-cirinya dari maf'ul ya jeli ada ya bisa menjadi jawaban dari pertanyaan kenapa. Contohnya, lima jita, kenapa kamu datang? Jitu rogbatan fil ilmi. Saya datang, ya kalau letter like-nya artinya karena berharap ilmu, karena mengharapkan ilmu. Tapi rogbah fi itu sudah berubah makna menjadi mencintai. Saya datang karena mencintai ilmu. Seperti itu. Nah, maf'ul ajli singkatnya segitu aja. Selanjutnya maf'ul ma'ah. Silakan ada yang mau baca. Nah, Ustaz, Nah, tafadhal. qala rahimahullah babul maf'uli ma'ahu wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'l. نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. Nah, ahsantu barakallahu fikum. Tsumma qala rahimahullah babul maf'uli ma'ahu. Nah, bab maf'ul ma'ah. Wa huwa ismul mansub alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Yaitu isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan siapa yang ada bersamanya ketika melakukan fi'il. Nahwu qaulika, contohnya ja'al amiru wal jaisha. Datang pemimpin itu bersama pasukannya. Wastawal ma'u wal khasyabata, dan air itu naik bersama kayu. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan siapa yang membersamai yang terkena fi'il atau yang melakukan fi'il. Contoh bu'itsu was-sa'ata, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, aku diutus bersama as-sa'ah, yaitu bersama hari kiamat. Nah, kalau penjelasannya ya, hari kiamat itu sudah dekat, artinya ketika beliau diutus. Maf'ul ma'ah itu ada dua macam. Contoh, yang pertama wajib nasab. Contohnya Zahira Zaidun wal kitaba. Zaid itu berjaga malam yang begadang, dan kitab yaitu bersama bersama kitab. Nah, al-kitabah di sini ada maf'ul ma'ah, yaitu dia yang membersamai Zaid ketika bergadang.
Nah, di sini dia wajib nasab. Di sini dia wajib nasab. Boleh nggak dia wanya wal kitabu, al kitabu? Jawabannya nggak boleh. Karena di sini yang melakukan sahiro, yang melakukan bergadang itu hanya si Zaid sendiri. Alkitab itu cuma membersamai Zaid, tidak melakukan bergadang itu juga. Nah, sehingga nggak bisa. Kalau sahiro Zaidun wal kitabu itu jadi nggak benar. Maka wajib nasab sebagai maf'ul ma'ah. Nggak boleh alkitabu sebagai atof. Kemudian istawal ma'u wal khasyabata. Air itu naik bersama kayu. Nah, ini sebenarnya yang naik itu air aja. Kayunya nggak naik, dia cuma membersamai air ketika ia naik. Nah, ini kalau di contoh di syarat itu dijelaskan bahwasanya di Sungai Nil itu ada kayu. Nah, ini untuk menunjukkan untuk menandakan ketika air sungai itu naik ya. Misalkan air kan segini. Kemudian air itu istawa, dia naik. Nah, makanya ada kalimat istawal ma'u wal khasyabata. Dia air itu naik bersama kayu. Nah, kayunya seakan naik padahal enggak, dia untuk yang naik itu cuma air saja. Dan kayunya membersamai air ketika air itu naik. Seperti itu. Maka nggak boleh wal khosyabatu karena kayunya diam, dia nggak naik gitu. Seperti itu. Contoh lain misalnya sirtu wal jabala. Sirtu wal jabala. Saya berjalan bersama gunung. Nah, boleh nggak jabalu? Nggak boleh karena gunung nggak bisa jalan. Maka nggak punya kaki maksud. Ya, berarti yang yang berjalan itu kita doang. Tapi seakan gunung ikut berjalan menjauhi kita misalnya. Kalau kalau berjalan ada gunung terus kita jalan ke sini, ya seakan gunung itu berjalan ke sana. Kemudian yang kedua boleh nasab, boleh rafa. Contohnya Sahyara Zaidun wa Aliyan. Nah, Zaid bergadang bersama Ali. Nah, maka ini boleh jadi Sahyara Zaidun wa Aliyun. Karena Ali itu adalah manusia, maka bisa bergadang juga. Bisa menjaga malam, maka boleh Aliyun sebagai atof, boleh Aliyan sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian contoh lainnya tadi Ja'al Amiru wal Jaisha. Datang pemimpin itu bersama pasukannya. Nah, kalau Jaisha berarti itu yang datang itu pemimpin, ya Jais itu membersamai pemimpin itu ketika datang. Tapi kalau Jaishu, ya ini beneran ngomongin dua-duanya, dua-duanya ini beneran datang. Seperti itu. Karena Jais juga bisa datang. Nah, beres tentang maf'ul ma'ah. Nah, tinggal sisa isi mansub sisanya. Silakan ada yang mau baca. Bismillah, Anas ya. Nah, tafadhol. Bismillah, qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa ammal khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at wa kadzalika at-tawabi' faqad taqaddamat hunaka. نعم أحسنتم بارك الله فيكم ثم قال رحمه الله وأما خبر كان وأخواتها واسمهن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. Adapun khabar kana dan akhwatnya wasmuin dan isim inna dan akhwatnya maka sudah berlalu penyebutan keduanya di pembahasan isim marfu ketika membahas tentang an-nawasikh babul awamil dakhilati ala mubtadi wal khabar. Wa kadzalika tawabi, demikian pula tawabi Taqaddama hunaka, maka sudah disampaikan di sana setelah nawasikh ya. Nah, yaitu na'at atau taukid dan badal untuk marfu sudah disebutkan maka dia juga sama seperti untuk mansub dan untuk majrur. KBRS tentang mansubatul asma. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir dari isim mu'rab. Dari mu'rabatul asma yaitu makhfudatul asma atau majruratul asma. Isim-isim yang majrur. Sebelum kita masuk, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait materi-materi sebelumnya. Dipersilakan.
Kalau tidak kita lanjutkan. Silakan, apakah ada yang ingin membaca? Apa Ustaz? Iya, bertanya, Ustaz. Oh, silakan. Untuk yang yang sebelum sebelum pembahasan yang satu ini, Ustaz, yang apa namanya? Maf'ul maf'ul li ajli. Maf'ul maf'ul li ajli maksudnya. Yang yang sebab menjelaskan sebab itu, Ustaz. Apakah dia harus 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 ada yang rokbatan itu harus masdar atau apa? Atau ada tafsirnya sedikit, Ustaz? Nah, 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 boleh. Ya, ini ada rincian sedikit yang nggak dibahas tadi, bahwasanya maf'ul li ajali itu adalah mayoritasnya atau semuanya itu terdiri dari namanya al-af'alul qulub. Af'alul qulub ya, yaitu amalan hati. Amalan-amalan hati. Ya, dan dia biasanya menggunakan masdar, ya, menggunakan masdar. Nah, seperti raghbah, kemudian ijlal, kemudian ibtigha, kemudian salah. Misalnya khaufan, hubban, dan seterusnya. Ya, rasa takut, rasa cinta, rasa harap, rasa sedih, huznan, terus atau hazanan, atau yang lainnya, atau ya, ghadban misalnya, marah, atau yang lain. Nah, itu amalan-amalan hati, dia bisa dipakai sebagai maf'ul ya jeli. Seperti itu. Nah, ahsantum. Mudah-mudahan bisa. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa antum fajazakumullahu khairan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita baca yang isim majrur. Silakan, apakah ada yang ingin membaca? أنا أسأل. Nah, tafadhal. قال المؤلف رحمه الله باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة والتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفص بمن Nah, وإلى itu salah. وعن Tulisan وعلى harusnya وفي yukhfadu ya. Mau yukhfadu. ويخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو ورب وبمذ ومنذ. Nah, ahsantum barakallahu fikum. ثم قال المصنف رحمه الله باب المخفوضات من الأسماء. Bab isim-isim yang majrur. Al-makhfudatu thalathatu anwa'in. Isim majrur ada tiga macam. Makhfudun bil harfi wa makhfudun bil idafati wa tabi'un lil makhfudi. Yaitu yang majrur dengan huruf, yaitu dengan huruf jar. Kemudian yang kedua majrur karena disebabkan idhafah, nanti yaitu sebagai mudhaf ilaih. Kemudian tabi' lil makhfud, yaitu na'at, ataf, taukid, dan badal. Faham al-makhfudu bil harfi, adapun majrur dengan huruf, bahwa mayufadu bi. Maka ia adalah yang dimajrurkan dengan huruf-huruf berikut: min, ila, an, ala, fi, ruba, al, ba, wal, kaf, wal, lam, dan juga dengan huruf qasam. Wa bi huruf al-qasam wa hiya al-waw wal ba wa ta. Dengan huruf sumpah yaitu waw, ba, dan ta. Terus ada tambahan di sini wawi ruba, wabi muz, wa munzu. Dan juga dengan waw ruba dan muz serta munzu. Nah, itu tiga ini yang belum disebutkan sebelumnya. Isim majrur itu ada tiga. Yang pertama majrur disebabkan huruf jar. Yang kedua itu sebagai mudhaf ilaih. Susunan idhafah nanti ada mudhaf ilaih. Maka yang majrur itu mudhaf ilaihnya. Kemudian yang ketiga at-tawabi', pengikut. Nah, semua itu tiga itu terkumpul pada contoh firman Allah Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang pertama ismi ini adalah majrur biharfil jar. Majrur karena huruf jar al-ba'u ini. Majrur bil ba'i. Kemudian Allah lafzul jalalah ini termasuk ke dalam mudhafun ilaihi. Nah, ismi nanti ini mudhafnya. Kemudian ar-Rahmani ini adalah at-tawabi, yaitu na'at dari Allahi lafzul jalalah. Kemudian ar-Rahimi juga na'at. Na'at juga dari Allahi lafzul jalalah.
Nah, ini semua isim majrur. Kemudian makna huruf jar. Nah, yang pertama itu min ya. Min itu maknanya adalah ibtida, yaitu permulaan. Contohnya minal baiti, dari rumah. Dari ya, itu permulaan. Kemudian ila itu ke, maknanya intiha, yaitu sampai atau akhirnya. Contohnya min dan ila terkumpul pada firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang ketiga an, di antara maknanya ada al-mujawazah, yaitu melampaui. Contohnya, Romaitus sahma 'inal qausi. Aku melemparkan anak panah dari busurnya. Aku melemparkan panah dari si busurnya. Maka kalau ada panah, terus kita tarik kan. Nah, maka ketika dia melesat ke sana, nah itu anil qausi, maka dia menjauh dari, melampaui si busurnya, si anak panah tersebut. Kemudian di antara makna mujawazah juga itu ya, penyelewengan atau di luar batas. Contohnya waman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang rohibaan, itu artinya membenci ya sebenarnya. Nah, di sini maksudnya kalau secara letrek artinya yang menyeleweng dari agama agama Ibrahim, yaitu meninggalkannya. Barang siapa yang meninggalkan agama Ibrahim, melampauinya. Maksudnya meninggalkannya. Kemudian yang keempat ala. Ala itu maknanya isti'ala, yaitu di atas. Contohnya jalasu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Kemudian yang kelima fi itu maknanya dzarfiyah, yaitu tempat ya di dalam. Yaitu contohnya dalam Al-Quran fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam keduanya, yaitu kedua surga, itu dalam surah Ar-Rahman terdapat buah eh, kurma dan delima. Kemudian yang keenam yaitu rubba. Nah, rubba itu di antara maknanya adalah at-taqlil, itu sedikit atau jarang. Contohnya rubba rojulin karimin laki itu, betapa sedikit laki-laki orang yang mulia yang aku temui. Kemudian yang ketujuh alba. Dalam kalimat dia jadi bi. Di antara maknanya adalah al-ilsaq. Contohnya marartu bi Zaidin. Saya melewati atau berpapasan dengan Zaid. Nah, ilsaq itu ya menempel, menempel secara langsung maupun enggak, artinya dengan ya dekat. Marotu bisa di saya melewati atau berpapasan dengan Zaid. Kemudian di antara makna lainnya juga isti'anah ya. Isti'anah karena tubil kolam, saya menulis dengan bantuan pena, dengan memanfaatkan pena. Kemudian yang kedelapan al-kahf, maknanya adalah tasbih, yaitu penyerupaan atau kemiripan ya, atau artinya seperti ya. Contohnya di dalam Al-Quran Allah berfirman ulaika kal an'am, itu orang kafir itu mereka seperti binatang ternak, seperti. Kemudian alam itu li di dalam kalimat itu artinya di antara maknanya adalah al-milk, yaitu kepemilikan. Contohnya walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi, lillahi. Kemudian ada huruf qasam yaitu waw, ba dan ta, semuanya artinya sama, demi, karena dia huruf sumpah. Contohnya wallahi demi Allah, wabillahi demi Allah, tallahi demi Allah. Nah, kemudian ada tiga yang baru. Yang pertama yang 11 itu waw rubba. Nah, itu waw bermakna rubba. Waw yang bermakna taklil. Nah, ini contohnya di syair ya. Walailin kama wujil bahri arkho sudulahu. Itu bet- ya terkadang itu laut itu bagaikan gelombang samudra yang menyelimuti tirainya. Ya, ini bahasa syair ya. Nah, maka lailin di sini itu ya, menurut sebagian ulama itu dijarkan dengan waw yang bermakna ruba. Asalnya ruba, tapi dihapus dan digantikan dengan waw. Itu salah satu pendapatnya. Kemudian yang ke-12 itu mul. Itu mengandung makna min atau fi. Nanti kalau min itu kalau eh, dia maknanya sebelum, itu nanti artinya sejak. Kalau fi berarti pada. Nah, kita lihat contohnya ma ra'aitu Ahmada mudh yaumina.
Aku tidak melihat Ahmad. Nah, sejak hari ini, maksudnya pada hari ini. Nah, di hari ini saya belum melihat Ahmad nih, kayak gitu. Maka ini yang makna fi, yaitu yang waktu sekarang. Kemudian mundu juga sama seperti mud, maknanya bisa min atau fi. Kalau fi untuk yang hari ini, kalau min untuk yang sebelumnya. Contohnya ma ra'aituhu mundu yaumil jumu'ati. Aku tidak melihatnya sejak hari Jumat. Saya tidak melihatnya sejak hari Jumat. Nah, Jumat kan sebelumnya, maka ini pakai makna min. Nah, itu min yaumil jumu'ati. Kalau yang ini fi yaumina. Saya tidak melihat Ahmad pada hari ini. Dari awal hari ini sampai sekarang belum melihat. Kalau yang terakhir, mundu yaumil jumu'ati. Yaitu min yaumil jumu'ati. Saya belum melihatnya sejak dari hari Jumat sampai sekarang. Nah, itu majrur bi harfil jar. Kemudian selanjutnya adalah yang mudhaf ilaih. Silakan ada yang ingin membaca. Jembatan terakhir. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. Wa amma ma yuhfadu bil idhafati fanahu qawlika gulamu zaidin wa huwa ala kismaini ma yuqaddaru bil lami wa ma yuqaddaru bimin falladhi yuqaddaru bil lami nahu gulamu zaidin walladhi yuqaddaru bimin nahu thawbu thawbu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin wallahu a'lam. Nah, ahsantum barakallahu fikum. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما يفرض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بالميم. Adapun yang dijarkan dengan idhafah, contohnya adalah gulamu Zaidin, budaknya Zaid atau anak-anaknya Zaid. Wa huwa ala qismain, dan dia ada dua macam, ma yuqaddaru bil lami wa ma yuqaddaru bil min. Yang ditakdirkan dengan makna lam, kepemilikan, ada yang ditakdirkan dengan makna min, dari, yaitu tercipta dari misalnya. Faladhi yuqaddaru bil lami nahwu gulamu Zaidin. Maka yang ditakdirkan dengan makna lam, contohnya adalah gulamu Zaidin, anaknya Zaid. Ya, maksudnya adalah gulamun min Zaidin, takdirnya ya. Kemudian waladhi yuqaddaru bimin, yang ditakdirkan makna min, nahwu, contohnya adalah thawbu khazin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Thawbu khazin ay thawbun min khazin, yaitu baju sutra, babu sajin pintu kayu, khatamu hadidin cincin besi. Maka thawbu khazin itu cincin dari baju dari sutra, babu sajin pintu dari kayu, khatamu hadidin cincin dari besi. Wallahu a'lamu. Allah Maha mengetahui. Nah, mudhaf ilaih. Idhofah itu adalah penisbatan antara dua isim dengan mentakdirkan huruf jar. Contohnya, kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin ini artinya kitabnya Zaid. Nah, maka kitabu ini adalah susunan idhofah, ya, namanya kitabu Zaidin. Dan kitabu ini disebut mudhaf, dan Zaidin ini disebut dengan mudhafun ilaihi. Nah, maka yang majrur itu adalah yang mudhafun ilaihi. Idhofah terbagi menjadi tiga. Yang pertama atas takdir lam. Contoh hadza gulamu Zaidin. Hadza gulamu Zaidin, ini anaknya Zaid. Nah, maka maknanya itu sebenarnya ada gulamun li Zaidin, anak milik Zaid. Seperti itu. Nah, langsung disingkat jadi gulamu Zaidin. Yang kedua atas takdir min, yaitu dari. Thawbu khazin, baju sutra. Maksudnya adalah baju dari sutra. Babu sajin, pintu kayu. Maksudnya adalah babun min sajin, pintu dari kayu. Dan khotamu hadidin, maksudnya adalah khotamun min hadidin, cincin dari besi. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ada tambah lagi, yaitu takdir fi ini. Nggak disebutkan di matan. Contohnya, sholatul laili, sholat malam, maksudnya sholatun fil laili, sholat pada waktu malam. Kemudian azabul qabri, azab kubur, maksudnya adalah azabun fil qabri, azab di dalam kubur. Nah, tamat bihamdillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Selesailah penjelasan ringkas terkait dengan matan Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah karya
Syekh Imam Muhammad bin Dawud As-Sinhaji yang lebih dikenal dengan Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala. Wah, ternyata lebih cepat 1 jam daripada yang direncanakan. Awal suara tidak kedengaran dari yang mana tadi ya? Yang lain mendengar atau semuanya tidak mendengar dari Jelas, Ustaz? jelas. Nah, maafkan kalau kurang kedengaran nanti bisa diulang di rekaman ya. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada, Ustaz. Silakan. Ini sebelumnya jazakallahu khairan Wah, atas itu ilmunya, Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena ingin meminta nasihat dari Ustaz ya. Yang pertama, Anda pernah belajar Al-Muyassar, mungkin ini yang kedua Al-Jurumiyah. Lalu tahapan apa lagi atau kitab apa lagi yang harus dipelajari gitu Ustaz. Nah, Terus itu nasihat yang Anda minta dari Ustaz yang kedua, bagaimana cara kita latihan agar kita bisa lebih baik dalam penerapan atau bisa lebih mungkin gitu dalam kaidah. nah, Itu Ustaz paling dua. nah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ya tahapan belajar nahwu ya. Tentu para ulama sudah menjelaskan dan merekomendasikan jalur-jalur yang bisa kita tempuh ketika menuntut ilmu ya. Di antaranya tentu menuntut ilmu nahwu juga ada jalurnya. Tapi memang tidak saklek ya untuk kita harus mengikuti satu jalur itu tidak kaku harus mengikuti itu saja. Tergantung dari diri kita masing-masing, sebagaimana kita mampunya seperti apa. Namun memang di antara mayoritas yang direkomendasikan ya minimal itu seorang muslim itu belajar bahasa Arab nahwu itu pertama ya Muqaddimah al-Jurmiyah ini. Kemudian yang maksudnya yang paling ringkas jalurnya ya, minimal kedua adalah alfiyah ya. Setelah jurumiyah harus belajar alfiyah juga. Nah, di antara jurumiyah dan alfiyah itu mungkin para ulama sedikit berbeda. Ada yang Anda tahu itu menyarankan qatrun nada ya. Setelah belajar al-jurumiyah itu bisa ke matan qatrun nada. Itu lebih panjang dan lebih detail rinciannya. Kemudian baru ke matan alfiyah. Itu secara matan ya, dari matan nahwu yang harus kita pelajari. Kemudian kalau dari kitab sendiri yang mungkin tidak mengikuti jalur itu, banyak jalur lain. Misalnya kalau setelah Muqaddimah al-Jurmiyah itu yang setara dengan Qatrun Nada juga, itu ada ulama yang membuat mutamimahnya, mutamimah al-Ajurmiyah, yaitu pelengkap dari al-Ajurmiyah. Nah, kalau Anda pernah belajar sedikit itu setara dengan Qatrun Nada kurang lebih. Itu sebelum Alfiyah dan setelah Al-Ajurmiyah. Kemudian ya kalau dari kitab-kitab lain, misalnya kitab orang Indonesia tadi disebutkan sebelum ke Muqaddimah Al-Jumiyah itu bisa juga belajar Al-Muyassar dulu, Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi jilid 1. Kemudian bisa lanjut ke jilid 2, jilid 3. Kemudian di antara kitab-kitab bahasa Arab yang disarankan para ulama juga untuk belajar itu ada Mulakhas ya, Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyah karya Fuad Ni'mah. Itu juga di antara yang masyhur untuk dipelajari. Ada 2 jilid, itu cukup panjang ya pembahasannya. Namun dari sisi kedalamannya mungkin tidak sedalam Qatrun Nada, tapi yang dibahas itu banyak sekali di Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyah karya Fuad Ni'mah. Kemudian ada Ustadz Indonesia yang meringkas Mulakhas itu ada Mukhtarat ya, Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyah. Itu bisa juga dipelajari sebagai ringkasan dari mulakhas. Mulakhas itu sendiri ringkasan, kemudian muhtarat itu ringkasannya lagi. Kurang lebih sih. Itu untuk nahwu ya. Kalau untuk sorof memang anak kurang mendengar sih untuk yang semasyhur Muqaddimah al-Jurmiyah yang untuk dipelajari di awal. Mungkin ada yang lamiatul af'al atau
Amthalatul apa Ana juga kurang lupa, kurang paham. Nah, kalau Ana pribadi dulu belajar ya itu kitab bukunya orang Indonesia itu karya Hasan bin Ahmad atau Ahmad Hasan, Ana lupa kebalik. Itu namanya Kitab Tasrif, itu ada 3 jilid in one, 3 in one warna hijau. Itu tulisannya Arab apa eh, Arab Melayu, Arab Melayu. Jadi tulisannya bahasa Arab tapi bacanya itu bahasa Indonesia, itu bahasa Melayu. Nah, itu seru sih. Itu jadi melatih kita baca tulisan Arab walaupun dengan bahasa Indonesia. Nah, di sana penjelasannya cukup bagus, dan 3 jilid itu menjelaskan mayoritas dari ilmu tasrif yang perlu kita ketahui. Dari pertama dari binyah kalimah itu ada apa saja, ada yang sahih, ada yang mu'tal, ada yang mudha'af, kemudian wazannya dari sulasi, kemudian rubai. Sulasi itu ada yang mujarad, ada yang mazid. Rubai ada yang mujarad, ada yang mazid. Pertama yang bina sahih itu yang paling gampangnya dihafalkan dulu, sekitar 22 wazan. Kemudian lanjut ke yang ada huruf ilahnya. Nah, itu lebih susah karena nanti ketika ada huruf ilah di dalam suatu kata itu kita akan mempelajari tentang i'lal, yaitu perubahan dari huruf ilah satu ke huruf ilah yang lain. Contohnya misalnya kemarin-kemarin di fi'il itu ada yada'u kan. Yada'u itu berdoa. Nah, kan huruf terakhirnya itu waw. Nah, itu sebenarnya asalnya yada'u atas wazan yaf'ulu. Nah, kemudian nanti berdasarkan kaidah dari orang Arab maka kita ubah akhir-akhirnya menjadi yada'u. Nah, itu dipelajarinya di tasrif. Nah, kalau udah belajar kitab tasrif jilid 1 sampai 3, menurut Ana insya Allah udah cukup untuk mulai bisa baca kitab Arab gundul ya. Nah, memang di antara tujuan kita belajar Nahu Shorof itu kan untuk mempelajari kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab, terutama yang Arab gundul. Nah, mulai mempelajari eh, cara membaca kitab-kitab Arab gundul, dari sana kita bisa tahu harokat yang tidak ada ditulis, tapi kita bisa baca. Kalau kata para ulama, atau sebagian ulama itu ahli Nahwu itu adalah jinnul insi. Ahli Nahwu itu adalah jinnya manusia. Kenapa? Karena mereka bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat kebanyakan manusia, alias harokat gundul itu. Nah, jadi ketika ada haruf gundul, orang-orang yang bisa belajar nahwu shorof itu tahu ini harokatnya apa. Sementara kebanyakan manusia tidak tidak tahu. Seperti itu. Eh, Kemudian nahwu apa lagi ya? Kalau yang kitab tambahan ya, mungkin ada, kalau Ustadz Aceng juga menulis Kitabul I'rab. Itu beliau menulis i'rab dari semua kata, dari semua pembahasan. Pertama dari fi'il madhi sampai ke majruratul asma. Itu Anda juga dulu belajarnya dari situ untuk mengetahui i'rab dari setiap kata. Nah, nanti juga bisa latihannya ke ayat-ayat Al-Quran ya. Ayat Al-Quran itu banyak ulama yang menulis tentang i'rabnya. Ada i'rabul Quran, Sulaiman Muhammad Al-Yaqut atau misalnya itu i'rab yang lengkap. Itu bisa kita tahu. Jadi dengan belajar i'rab bisa lebih memahami Al-Quran juga. Kemudian ada juga ulama yang membuat kitab Qawaidul I'rab. Itu membahas tentang i'rab jumlah utamanya dan beberapa lafaz yang i'rabnya itu gharib, kadang kadang yang sulit. Nah, itu ada yang mensyarah juga, syarah Qawaidul I'rab, ada Syekh Utsaimin, ada syarah Syekh Abdullah Khalid dan seterusnya. Kemudian ya Qatrun Nada itu karya Ibnu Hisham ya, yang beliau juga ulama ulama nahwu. Nanti kalau misalnya udah belajar alfiyah juga, Ana juga belum sih beres, dulu pernah belajar tapi vakum karena ustadznya belum lanjut lagi. Kalau misalnya kita sudah belajar alfiyah, bisa lanjut juga ke kitab-kitabnya Sibaweh kata para ulama ya. Ana pun belum sampai sana sih. Seperti itu mungkin ya. Kemudian kalau yang kedua tadi untuk praktiknya ya. Ya. Nah, nahwu dan shorof ini kan kebanyakan teori ya. Teori kaidah yang memang perlu kita hafal. Dan di antara cara menghafal juga, selain kita bisa mengkhususkan untuk menghafal, misalnya tadi istimarfu ada 7, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, dan seterusnya. Kemudian kana itu nawasikh ada 3, kana akhwatnya, ina akhwatnya, zona akhwatnya. Nah, bisa juga kita cara mempraktikannya itu baca kitab Arab Gundul tadi. Kita bisa membaca kitab Arab Gundul. Nah, dari sana kita sedikit-sedikit sambil pegang kamus juga. Sambil pegang kamus karena tentu akan banyak mufradat yang kita awalnya belum tahu.
Nah, dari sana kita sedikit-sedikit harus mencoba mengirob semua kata yang kita bisa gitu. Jadi kalau bisa ketika membaca kalimat Arab gundul gitu kita tahu irobnya apa. Kita tahu kenapa dia berharokat apa dan kenapa berharokat seperti itu. Apakah dia fa'il, apakah dia mutada, apakah dia isim kana dan seterusnya. Ya gitu insya Allah itu dengan seiring waktu menambah jam terbang akan menambah penguatan terhadap teori-teori kita itu sendiri. Seperti itu. Nah, silakan. Kemudian ya untuk produk. Nah, memang baca kitab tuh awalnya harus dengan guru ya. Harus dengan guru cari kelas-kelas baca kitab yang memang kelas baca kitabnya masih sangat jarang ya. Nah, kami juga dari Mata Ala Sekolah ini mungkin nanti ke depannya mulai membuka kelas-kelas kita baca kitab Arab Gundul juga sih rencananya. Selain dari kelas Nahwu mungkin mustalah hadis dan fikih nanti juga diusahakan untuk baca kitab Arab Gundul juga dari sisi muridnya. Seperti itu. Dan memang harus megang kamus ya untuk menambah mufradat harus megang kamus. Jadi ketika kita tidak tahu, ya cari di kamus, cari di kamus. Kalau misalnya sulit untuk kamus offline ya kamus buku, karena memang harus ada cara khusus untuk membacanya, bisa juga pakai minimal kamus online yaitu kamus aplikasi, sehingga tinggal nulis kata nanti kita tahu artinya apa. Nanti kalau kita misalnya kita udah tahu itu artinya apa, kita tulis di kitabnya, kemudian nanti selanjutnya kita bertemu dengan kata itu lagi dan kita lupa lagi itu artinya apa, ya cari lagi gitu. Jangan malu untuk mencari lagi gitu. Seperti itu sampai benar-benar kita nanti lama-lama hafal. Dan di antara cara untuk menambah mufradat salah satunya aja ya, yaitu kita baca Al-Qur'an dengan terjemahannya, baca Al-Qur'an dengan terjemahannya karena kosakata dalam Al-Qur'an itu cukup banyak juga ya. Dan sekaligus kita bisa mentadaburi Al-Qur'an juga karena kita tahu apa yang kita baca gitu. Jadi makin lama kita baca Al-Quran dengan terjemahannya, lama-lama kita nggak perlu baca terjemah lagi, kita sudah tahu dari apa yang kita baca itu maknanya apa gitu. Insya Allah seperti itu kalau kita sering membaca Al-Quran dengan terjemahannya setiap hari. Nah mungkin itu sedikit dari apa yang bisa Anda nasihatkan untuk diri Anda pribadi dan untuk kita semua. Ada lagi mungkin teman lain yang mau bertanya? Ustaz, yang tadi kitab tasrif yang 3 jilid karya siapa? Karya Ahmad bin Hasan atau Hasan bin Ahmad, Anda takut kebalik. Kita coba cari dulu. Set. Hmm, ada nggak ya? Ya kalau ditulis kitab tasrif di Google muncul sih. Dan ini, aduh kecil tulisannya. Kita mana lagi jauh sih. Hasan bin Ahmad ya karya Hasan bin Ahmad. Kasihan Hasan bin Ahmad. Kitab tasrif itu orang Indonesia yang buat sih. Namun yang untuk orang Indonesia menurut Anda cukup bagus ya untuk mempelajari tasrif dari situ. Nah kalau untuk matan-matan yang terkenal seluruh dunia mungkin ada matan-matan lain. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Nah, mantap, jazakumullah khairan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi, sambil nunggu ada yang bertanya. Tadi kita skip yang latihan-latihan beberapa itu untuk sebenarnya memang untuk tambahan aja, untuk memperkuat materi yang sudah dipelajari. Kemudian, eh, ya itu sih. Jadi nggak apa. Nanti bisa diulang lagi di rekamannya, silakan. Nah, kalau di grup ada yang mau ditanyakan juga terkait bahasa Arab atau program Quromat, silakan juga sih. Ya, sebelum kita tutup juga, sambil menunggu ada yang mau bertanya lagi kalau ada, ya nanti juga yang Anda tahu, nanti Mahat Alam Sekolah ini juga berencana sekitar pekan depan, kayaknya akan ada daurah secara offline ya, di Bandung, itu untuk waktu dan tempatnya nanti akan lanjut di media sosial kami, membahas tentang fikih sholat ya.
dari madhab Asy-Syafi'i, fikih salat. Dan silakan bagi orang Bandung, nanti juga diusahakan ada online-nya kalau untuk mau hadir itu bisa mengikuti daurah fikih salat juga. Demikian. Oh ya, ini juga nanti setelah ini kan ada ini ya, ada kuis. Nanti ada soal kuis sudah kami siapkan juga. Nanti antum sebagai murojaah bisa mengerjakan ya. Yang murojaah dulu dari rekaman karena kuisnya bersifat closed book. Jadi jangan sambil lihat eh, materi. Jadi murojaah dulu dari rekaman atau dari catatan antum. Kemudian nanti mengerjakan kuis. Nanti yang terbaik, yang tercepat dan terbenar jawabannya semua itu akan mendapatkan apresiasi dari kami insyaallah taala. Nah, tapi tujuan utamanya adalah kita murojaah ya dengan kuis tersebut. Afwan alladzina allati cara tahu sebagai naat bagaimana mudahnya. Dari makna sih paling ya. Dari maknanya. Oh ya, karena naat itu kan mana nih? Naat itu naat itu kan sebenarnya kalau di dalam bahasa mengandung arti yang ya. Misalnya hadza kitabun jadidun. Nah, ini hadza tuh ini kan. Kitab tuh kitab atau buku, jadi itu tuh baru. Tapi kan kalau di dalam kalimat bahasa Indonesia, ini adalah kitab yang baru. Nah, memang ada terjemah yangnya ini. Nah, sementara isim mausul itu alladzi atau alati. Nah, itu kan memang mengandung arti yang. Nah, jadi kalau di kalimat dan dia maknanya cocok sebagai naat, ya dia jadi naatnya. Contohnya kemarin, al-kitabu alladzi di baiti laka misalnya. Kitab yang ada di rumahku itu untukmu. Nah, maka al-kitabu alladzi. Nah, alladzi di sini dia ada yang ya, berarti kan kitab yang ada di rumahku itu untukmu. Nah, ini ada mengandung yang sama seperti ini, maka dia cocok sebagai naat. Dia cocok sebagai naat. Maka dia karena dia mabni ya, alladzi itu dia mabni nanti fi rob irobnya fi mahali karena alkitab itu rofa berarti fi mahali robin naatun seperti itu. Alkitabu alladzi fi baiti laka. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang ya perlu tahu dulu dari maknanya ya. Kita perlu tahu dari makna kalimat. Nah, nanti kita ketika membaca kalimat Arab, Arab gundul, bagus kalau kita tahu arti dari setiap katanya. Nah, yang lebih penting lagi adalah tahu arti dari kalimatnya. Kita tahu maksud dari penulis itu apa gitu. Jadi dari sana kita bisa menentukan irob-irobnya apa. Seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit mudah-mudahan bisa dipahami. Kita mungkin sampai 10.30 kalau mau. Alkitab sebagai mudah dan sekaligus man'ut. Nah, jadi man'ut atau matbu kan ada tabi ada eh tabi ada matbunya. Nah, tabi ini kan bisa naat, bisa atof, bisa taukid, bisa badal. Nah, matbunya kalau naat berarti man'ut kan.
Kalau ataf berarti ma'tuf. Kalau taukid berarti muakkad. Kalau badal berarti mubdal minhu. Nah, ini si yang di kiri itu. Hmm. Yang man'ut, ma'tuf, muakkad, mubdal minhu ini si matbu. Ini bukan posisi dalam kalimat. Ini bukan kedudukan dalam kalimat. Ya, sebenarnya kedudukan cuman bukan kedudukan utamanya. Kedudukan utama ya ini mubtada, mubtada, fa'il, naibul fa'il itu yang kedudukannya. Jadi kalau di dalam i'rabnya ya kita tidak perlu menyebutkan ini man'ut gitu. Tapi dia mubtada. Kemudian alladzi ini na'at, na'at dari alkitabu. Nah, ini berarti dari situ kita tahu bahwasanya alkitabu itu man'ut. Nah, tapi di dalam i'rab misalnya kita tidak sebutkan alkitabu itu man'ut, tidak perlu disebutkan. Tapi memang alkitab itu mubtada sekaligus man'ut. Nah, alkitab itu mubtada sekaligus man'ut. Tapi si man'ut itu kalau di dalam i'rab biasanya tidak perlu disebutkan. Nah, Ustaz Zaidun Qaimun dan Zaidun Yakumu itu sama-sama mubtada khobar. Nah, ini juga pertanyaan bagus nih. Jika ada kalimat Zaidun Qaimun. Ada juga kalimat Zaidun Yakumu misalnya ya. Atau koma aja misalnya. Nah, maka Zaidun ini dua-duanya mubtada ya. Nah, Qaimun ini khobar. Khobar mufrad. Sementara koma, dia juga khobar. Tapi khobar ghairu mufrad. Yaitu khobar jumlah fi'liyah. Nah, itu beda dari sisi i'rabnya. Jumlah fi'liyahnya terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya koma, fa'ilnya adalah domir mustatir wa. Nah, wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili khabarun li zaidun. Seperti itu. Ya, kalau bilang qaimun dan koma itu sama-sama khobar, tapi beda khobar jenisnya. Jenisnya khobar apa? Itu ya. Afwan jabatan katanya apa sudah benar? Umi fitil ghurfatil kabirati. Mantap jazakumullah khair. Ibuku ada di dalam ruangan yang besar itu. Nah, itu arti untuk Umi fitil ghurfatil kabirati. Ibuku ada di dalam ruangan yang besar itu. Maka Umi mubtadaun wa huwa mudhafun. Ya bisa al-ya'u yaitu ya mutakalim dhamirun muttasilun wa huwa mudhafun ilahi. Nah, kalau dhamir muttasil karena dia mabni kan? Dia mabni ya. Domir maka bisa kita sebutnya dalam i'rabnya fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin mudhafun ilahi. Ya, tapi kalau mau huwa mudhafun ilahi dalam maksud yang tadi itu boleh juga sih. Kemudian fi harfu jar ya tilka isim majrur. Nah, kalau di dalam i'rab yang benarnya nggak bisa kita sebutkan langsung isim majrur ya. Tapi tilka itu adalah isim isyarah juga ya. Tilka ismu isyaratin mabniun ala fathi fi mahalli jarrin fi mahalli jarrin ismun majrurun bifi ismun majrurun bifi dia di mahalnya isim majrur. Kemudian al-ghurfati badal, nah badalun lismil majrur ya litilka benar. Kemudian fitil kal ghurfati syibhul jumlati yaitu al-jar wal majruru fi mahalli rafin khabar bagi ummi. Nah al-kabirati na'atun lil badali ya nah na'atun li al-ghurfati. Nah, kalau disebutkan biasanya naat dari langsung si katanya ya. Naatun li al-ghurfati ya. Naat di al-ghurfati. Jangan dilebadali nanti badali nggak tahu badal yang mana. Tapi ya kalau badalnya tahu yang mana silakan saja seperti itu. Nah, mungkin sedikit ya tadi ya
cara untuk mengi'rab ya. Ini penting juga sih. Misalnya ringkas saja sih beberapa ya, nggak semuanya. Ini kelihatan nggak? Misalnya koma ya, berarti dia kan fi'lun. Nah, fi'lun ini bisa diganti dengan em, nah ini yang pertama ini tergantung ya. Tergantung dia apakah dia mabni atau mu'rab dulu. Kalau mabni kayak gini langsung fi'lun. Kalau isim kalau isim dia jelaskan isim apa. Kalau domir berarti langsung domirun. Kemudian kalau huruf harfu apa, harfu jarrin misalnya. Kalau fi'lun berarti fi'il apa, fi'lun madin. Kemudian kada yang mabni kita sebut mabniun ala. Mabni atas apa? Mabniun ala al-fathi di sini ya. Nah, al-fathi ini bisa diganti dengan al-kasri atau as-sukuni atau ad-dhammat, ad-dhammi. Nah, mabni al-fathi ya segini juga cukup sih untuk yang ringkas ya. Nah, makanya kalau misalnya contoh lain misalnya huruf ya. Misalnya fil baiti, maka di bawah aja. Fi harfu karena dia mabni langsung sebutkan jenisnya harfu jarrin mabniun ala sukun fi ala sukun kayak gitu. Dah. Terus kalau dia mu'rab gimana? Nah, contohnya al-baiti ya. Berarti kalau isim mu'rab langsung sebutkan kedudukan dalam kalimatnya. Sebutkan kedudukan kalimatnya. Apakah itu fa'il, apakah itu maf'ul bih, apakah itu mudhof ilaih. Nah, di sini berarti dia ya, kalau isim yang majrurkan karena fi, dia nggak punya nama khusus ya. Dia namanya ya isim majrurun bi fi. Nah, disebabkan oleh fi atau bi harfil jari boleh. Nah, kemudian karena dia murab, kita sebutnya bukan mabidun ala tapi wa alamatu, sebutkan tanda i'rabnya. Wa alamatu. Nah, kalau di sini jar maka jarrihi. Nah, jarrihi bisa kalau rafa berarti raf'ihi, kalau nasab berarti nasbihi. Nah, nah, nah alamatnya apa? Al-baiti karena kasrah berarti al-kasrah. Nah, seperti itu ringkasnya ya. Nanti kalau tadi misalnya mubtada ya, Zaidun qaimun. Nah, berarti kalau Zaidun tinggal mubtada marfu'un berarti oh ya, setelah kedudukan dalam kalimat tentukan dia kondisi i'rabnya apa. Marfu'un, kemudian wa alamatu rafihi atau matu. Nah, kurang lebih i'rab seperti itu sih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau i'rab ayat Al-Qur'an kita harus tahu maknanya ya. Iya, lebih bagus kita harus tahu makna ayatnya dulu. Kita harus tahu makna ayatnya. Nah, jangan sampai i'rab itu mendahului tafsir. Jadi kalau kita mengasal dalam i'rab terutama ayat Al-Qur'an, sementara itu bertentangan dengan tafsirnya, maka nggak boleh. Yang salah itu adalah i'rabnya. Maka i'rab itu harus menyesuaikan makna atau tafsir dari ayat Al-Qur'an. Seperti itu ya. Nah, ini Anda kasih satu terakhir. Nah, ini eh, bacanya apa? Hmm. Ya, nanti habis ini la ilaha illallah hu ha atau hi ini. Ha.
Yang lain? Ada yang mau jawab yang lain? Hu. Ada yang bilang ha. Ada yang mau bilang hi. Ini jawabannya hu ya. Nah, antum perhatikan di kitab-kitab manapun atau di dalam Al-Quran ini hu, nggak ada yang ha. Nah, ini hu. Nah, coba kita i'rab. La, ini la apa? Maaf ya. Nah, dia la nafiyatun lil jinsi. Yang tadi yang kita pelajarin. La nafiyatun lil jinsi. Ya, karena dia huruf ya, maka harus disebutkan huruf apa. Ini huruf la nafiyatun lil jinsi. Dia mabni atau murab? Mabni. Mabni. Mabniun ala apa? Ala sukun. Ala sukun. Dah, beres aja dulu segitu. Kemudian ilaha. Ilaha ini apa? Harfu jarrin. Yakin? Yang lain? Ini huruf jar kah? Il, Ilaha. il, La ah, ilaha. ilahnya dulu, Ustaz. Ilaha. La ilaha. Setelah la kan Oh, ilaha. isim ya, Ustaz. Nah, ini kedudukan dalam kalimatnya apa? Berarti setelah la itu namanya apa? Ismula. Nah, masih ingat tadi pembahasan tentang isim yang terletak setelah la nafi halil jins, di mana la itu beramal seperti amalnya inna ya. Maka dia menasabkan mubtada dan merafakan khabar. Maka dia ilaha di sini namanya ismula. Kalau mau panjang ismula an-nafiyah lil jins. Nah, kemudian ya ini sebenarnya ada rincian terkait dengan isimla yang nggak disebutkan tadi. Dia sebenarnya kalau mau ditanyakan dia mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab, Ustaz. Nah, sebenarnya dia adalah mabni ya. Yang lebih tepatnya dia mabni. Mabni. Nah, mabni atas alal Fathi. fathi. Mabni alal fathi. Mabni alal fathi dia. Nah, ini ada tentang rincian tentang i'rab dari isimla yang nggak dijelasin tadi memang. Mabni alal fathi. Kemudian dah segitu aja dulu. Kemudian baru illa. Nah, illa ini apa? Harfu. Harfu istisna. Nah, harfu Istisna. istisna. Harfu istisna. Dia mabni Sukun. ala sukun juga. Dah. Kemudian terakhir Allahu. Nah, kalau kita mau mengirap lafaz ini, kita sebagai bentuk adab, kita sebutkan dia lafzul jalalah atau ismul jalalah. Nah, nggak boleh kita langsung irap Allahnya, tapi ini kita mengirap lafzul jalalahnya. Nah, maka Allahu lafzul jalalati. Nah, dia kedudukan dalam kalimatnya apa? Khobar la. Kabarlah. Ada yang lain mau kasih jawaban lain? Badal. Badal. Ada yang lain? Itu namanya apa, Ustaz? Setelah ilah itu isim apa, Ustaz? Kalau sebutannya, Ustaz. Lah ilah kan dia mustatsna ya. Nah, tapi apakah di sini mustatsna? Biasanya kan ada beberapa rincian yang tadi kita sebutkan mustatsna bi ilah. Itu kalau kalimatnya tamujab atau tamanfi atau nakis. Nah, ya berarti kita bisa bahas ke situ. Kalimat ini la ilaha illallahu ini apakah tamujab atau tamanfi atau nakis? Nah, dari tiga itu kalimat ini yang mana? Ada yang mau jawab? Yang, yang nakis bukan, Ustaz. Yang nakis. Kalau yang lain, ada yang mau ngasih jawaban lain? Nah, yang pertama tamujab mungkin nggak mungkin karena ada nafi, ada nafi. Maka nggak mungkin tamujab. Pilihannya antara tamanfi atau nakis. Nah, ternyata yang lebih tepat ini adalah tamanfi, tamanfi. Nah, pertanyaannya kalau tam kan mustatsna minunya disebutkan. Nah, ada. Tapi kalau di sini mana?
Nah, sebenarnya itu dihapus, disembunyikan, dihapus. Ada mustatsna minhunya, yaitu takdirnya apa? Hakun. Nah, bisa hakun atau ya hakun atau bisa diganti jadi bihakin, sama aja. Nah, takdirnya hakun. La ilaha hakun illallah. Kenapa dihapus? Karena orang Arab udah tahu, nggak perlu disebutkan lagi. Nah, jadinya dihapus. Jadi dia ini adalah taman fi. Maka Allahu lafzul jalalah ini sebagai badal. Badal dari Bihak. mustatsna minhu yang dihapus tadi. Badal. Itu Mustasna minhu itu tidak selalu mansub ya Ustaz. mustatsna minhu nggak selalu mansub. Dia kalau mustatsna minhu dia biasanya khobar kan, dia khobar la. Mustatsna minhu itu biasanya khobar la, maka dia rofa, bukan mansub. Rofa hakun. Tapi bisa diganti jadi bihakin. Bihakin itu maksudnya hakun juga sih sama. Tuh ada Kalau penjelasan. kalau yang ja'a talibun illa Zaidan itu bagaimana Ustaz? Iya, itu kan mustatsna minhunya tolibunnya itu. Tulabun ya misalnya. Mustathnanya maksudnya. Zaid bisa Zaidan, Yang bisa mustathnanya. Ya, sebenarnya bisa kalau secara kaidah yang tadi dipelajari bisa dua ya. Cuman kalau di sini itu eh, ada penjelasan dari para ulama mungkin ya. Itu lebih tepatnya dipakainya yang marfu saja, yang marfu saja, bukan sebagai mustathna minhu. Bukan sebagai mustathna si lafzul jalalah Allahnya, tapi sebagai badal dari hakun. Badal dari hakun yang dihapus. Badal dari mustathna minhu yang dihapus. Seperti itu sih. Nah, maka dia adalah marfu, marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Seperti itu. Nah, la ilaha illallah. Nah, maksudnya adalah la ilaha ay la ma'buda bihaqqin illallahu. La ma'buda haqqun illallahu. Nah, ini juga dijelaskan di antaranya di tafsir atau tafsirnya sih di kitab-kitab para ulama ya, tafsir kalimat la ilaha illallah. Di antaranya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan kalau tidak salah di dalam kitab beliau tafsir kalimat la ilaha illallah itu ada setidaknya 5 tafsir dari kalimat la ilaha illallah dan 4 yang lainnya itu ya kurang tepat atau salah ya. Yang tepat adalah yang kelima ini yaitu yang ini. Allahu lafzu jalalah itu sebagai badal dari hakun yang dihapus sebagai mustatam minhu. Nah, ini adalah i'rab dari la ilaha illallah. Seperti itu. Wallahu taala alam. Bisa tolong berikan rumus supaya mudah i'rab? Bisa lebih kajian dulu baru jabatan bagaimana? Tadi ya. Berarti tadi pertama kita harus tentukan dulu ini katanya mabni atau murab karena berbeda antara mabni dan murab. Ya, ini agak jelek ya. Ini kata. Tentukan dulu ya mabni atau murab. Ya, kalau mabni ke sini, kalau murab ke sini ya. Karena berbeda. Kalau mabni tadi berarti langsung sebutkan dia. Nah, nanti lebih ininya kita cek dulu dia isim, fiil atau huruf. Isim, fiil atau huruf. Kalau fiil atau huruf, maka kita sebutkan jenisnya. Ya semua isim juga sih. Tapi kan kalau isim nggak perlu disebutkan ismu domiri, langsung ke domirun. Tapi sama langsung ke jenisnya ya. Jenisnya apa? Kalau domir berarti domirun. Kalau fi'il madhi berarti fi'ilun madin. Kemudian kalau fi'il amar fi'il amrin. Kalau huruf apa? Harfu jarrin, harfu atfin, harfu istitsna dan seterusnya. Nah, kalau isim tadi kan ada jenisnya bisa domir, bisa isim mausul, bisa ismun mausulun, bisa ismu isyaratin. Nah, kalau domir nanti harus disebutkan juga domir apa. Apakah dia domir mutasil atau domir munfasil. Setelah menyebutkan jenisnya,
dia mabni atas apa? Mabni atas apa? Apakah fathah atau doma atau kasrah atau doma atau sukun? Udah, sebenarnya ada lanjutannya misalnya la mahala minal i'rab, tapi nggak usah tahu dulu lah. Kemudian udah sih ini. Jadi kalau dia mabni sebutkan jenisnya, kemudian mabni atas apa? Itu minimal banget. Kemudian kalau murob tadi, kalau dia isim, tentukan kedudukan dalam kalimat atau jabatan atau fungsi dalam kalimat. Apakah dia fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, isim ina, khobar ina, terus maf'ul bih, maf'ul yajlih, maf'ul mutlak, hal, tamyiz. Nah, itu semua kedudukan dalam kalimat itu disebutkan. Kemudian disebutkan kondisi i'rab. Berarti kalau mubtada dia marfu'un, kalau maf'ul bih berarti dia mansubun, kalau mudhofun ilaih berarti majrurun, kayak gitu. Kemudian setelahnya sebutkan alamat i'rabnya. Nah, kalau dia marfu berarti alamatu raf'ihi. Kalau dia mansub, alamatu nasbihi. Kalau dia majrur maka alamatu jarrihi. Udah. Berarti sebenarnya apa tandanya? Apakah itu dhammah, fathah, kasrah, sukun, hasbun nun, butun nun, hasbul akhir dan semisalnya. Itu di akhir sini. Itu sih kurang lebih cara mengira secara ringkas. Nah, kedudukan ini nama lainnya fungsi atau jabatan sama aja. Kalau dalam bahasa Arabnya biasanya disebut wazaif ya. Wazaif. Wazaif fil jumlah, fil kalimah, fil kalam atau wazifah. Nah, maka kita belajar ilmu nahu juga mempelajari wazifah kalimah. Tugas, fungsi, kedudukan atau jabatan suatu kata dalam kalimat. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan ya. Nah, untuk latihannya teman-teman bisa kerjain sendiri. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di grup. Kalau kemudian nanti ada kuis, silakan di murojaah dulu dari catatan dan rekaman, kemudian mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Dan matan ini ya lebih bagus dihafal ya. Cuman memang panjang, lumayan panjang, bisa 3 sampai 4 kali lebih panjang daripada Manzumah Baikunia yang kemarin. Itu cuma 34 bait, itu lebih pendek. Ini lebih panjang dan berupa kalimat-kalimat yang mungkin perlu waktu lebih panjang. Tapi lebih bagus dihafal. Matan yang disarankan dihafal itu Majmu' Jurumiyah, kemudian Kutub Nada, kemudian Alfiyah. Nah, kita cukupkan ya untuk daurah kali ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan matan Muqaddimah Al-Jurmiyah dalam kurang lebih 9 jam lebih dengan ringkas. Semoga apa yang kita pelajari ini Allah beri manfaat bagi diri kita, kemudian kita memberi manfaat kepada orang lain. Kita terus luruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Ikhlas dalam menuntut ilmu itu bisa di dalamnya terkandung kita hendak menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Setelah itu kita menghilangkan kebodohan dari orang lain. Kita juga mempelajari ilmu untuk menjaga agama ini dan tentu saja kita mempelajari ilmu agama itu untuk mengamalkannya. Nah, kita cukupkan pertemuan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan Allah mengumpulkan kita dalam surganya kelak. Dan semoga kita dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak diijabah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.